Hai, assalamualaikum, ketemu dengan aku Enisa Yuliati. Kali ini berhubung aku punya banyak stok pisang kepok hasil dari pohon pisang yang tumbuh di belakang rumah orang tua aku. Buahnya juga udah banyak banget, aku bagi-bagiin ke saudara, tetangga juga. Gimana kalau sisanya ini aku bikin es pisang hijau yang lagi viral itu. Ingat ya, untuk resep aslinya menggunakan pisang raja atau pisang tanduk. Langsung aja ke cara membuatnya. Untuk di resep kali ini aku lebih banyak menggunakan tepung terigu. Untuk tepung tapioka juga aku pakai sebagai bahan kulit pisang. Selanjutnya untuk tepung beras, pilih tepung beras berkualitas bagus agar aroma tepungnya menjadi wangi beraroma beras. Selain itu juga aku beri dan aku masukkan juga gula pasir, dan setelahnya aku juga masukkan, aku tambahkan santan instan wadah kecil, wadah segitiga ya, kira-kira 65 ml kalau nggak salah. Selanjutnya aku tambahkan juga dengan jus daun pandan dan daun suji. Jadi daun pandan juga daun suji aku blender bersamaan dengan air, lalu aku peras hingga menghasilkan air berwarna hijau pekat. Setelah diaduk dan dicampur semua bahan kulit pisang hijaunya, mau aku saring agar tidak ada adonan kulit yang menggerindil. Pakai saringan minyak atau saringan santan kayak aku gini boleh ya teman-teman. Nah, dan terakhir sekali setelah disaring, terakhir sekali aku tambahkan juga dengan mentega atau margarin cair agar adonan kulit makin lentur dan mudah untuk dibentuk. Selain mentega atau margarin, boleh kalian pakai atau kalian ganti dengan minyak masak ya teman-teman. Sekarang aku kukus adonan kulit kurang lebih 40-45 menit. Aku buat adonan benar-benar matang saat dikukus. Kalau udah matang dan mulai padat, langsung aja dalam keadaan masih panas-panas aku uleni adonan kulit dengan menggunakan spatula karena adonannya ini masih benar-benar panas. Uleni adonan hingga menjadi lentur dan selanjutnya kita akan bentuk. Ambil adonan kulit secukupnya, hati-hati ini masih panas ya, bulatkan agar rata di semua permukaannya. Sambil lalu diuleni, sambil juga dibulatkan, usahakan rata agar tidak ada kulit yang robek atau pecah. Setelahnya mau aku gilis agar rata menggunakan rolling pin. Tapi tutup lagi di bagian atasnya dengan menggunakan plastik agar tidak menempel. Saran aku, kalian juga bisa menggunakan sarung tangan plastik agar adonannya tidak lengket pada tangan. Di sini aku bikin bulat pipih yang sekiranya masih bisa menutupi semua bagian buah pisangnya. Untuk pisangnya sendiri ini pisang kepok yang udah bener-bener matang dan tanpa aku kukus lagi. Nah, kalau sekiranya udah pas, sekarang kita gulung contohnya seperti di video, sambil lalu digulung, ditekan juga bagian ujung kanan kirinya untuk menutupi si lubangnya. Gulung sampai habis, begitu seterusnya, tekan ujung kanan kirinya untuk menutupi lubang. Saat menggulung wajib sampai benar-benar rapat dan benar-benar ditekan sambil digulung, sambil dirapatkan dan ditekan bagian ujung kanan kirinya. Jangan lupa diratakan dan muluskan adonan kulit pisang hijau dengan menggulung plastik di bagian permukaan. Jadi kalau pakai plastik bakalan cepet banget rata, tidak robek juga bagian permukaannya. Perlu diingatkan lagi untuk resep asli es pisang hijau ini menggunakan pisang raja atau pisang tanduk ya teman-teman. Karena sebenarnya aku ada tamu, ada acara keluarga juga, dan kebetulan aku punya stok sisa pisang kepok dan yang matangnya itu mateng banget, jadi aku bikin aja es pisang hijau. Kalau dirasa udah mirip-mirip lah dengan bentuk pisang walaupun gak mirip-mirip banget, selanjutnya mau aku kukus bentar aja, kira-kira 5-6 menitan aja karena pisangnya juga udah mateng banget. Begitu juga dengan kulit pisang hijaunya yang udah matang. Dan hasilnya tetap lembut, kenyal walaupun udah dingin, udah seharian juga. Resep ini cocok juga bagi pemula yang pengen ikut bikin hektiknya pisang hijau yang lagi viral. Untuk selanjutnya ini adalah bahan-bahan pembuatan bubur sumsum, sederhana sekali, tepung beras, sedikit garam sebagai perasa, santan instan paket kecil kurang lebih 65 ml. Selain itu aku beri air masak. Untuk pemberian air masak aku beri sedikit demi sedikit agar tepungnya tidak menggerindil dan bikin mudah juga untuk mengaduknya. Terakhir sekali setelah siap untuk dimasak, aku juga beri 2-3 lembar daun pandan agar aroma bubur sumsumnya wangi. Masak di atas kompor api paling kecil, aduk menggunakan balon whisk agar tidak ada tepung yang mengerindil. Jadi ya teman-teman, terus diaduk untuk bubur sumsumnya ini. Walaupun sudah meletup-letup, matikan kompor jika bubur sumsum udah bener-bener padat. Kalau udah selesai semua, yuk sekarang kita sajikan di atas mangkok atau piring. Aku beri 1 pisang utuh untuk setiap porsinya. Sengaja aku nggak bikin bubur mutiara atau bubur Cina agar pisangnya juga lebih dominan di setiap piringnya, agar lebih kenyang juga dan lebih berasa pisang hijaunya. Selesai acara, selesai beres-beres dan baru selesai ngemop lantai juga. Bisa dilihat dari kursi aku di belakang masih jangkulitan gara-gara udah nggak sabar pengen nyobain, karena kata saudara-saudara aku enak banget. Kebetulan aku sebelumnya juga belum pernah coba.
Untuk sirup merahnya sendiri aku pakai sirup yang udah terkenal karena udah nggak sempet lagi aku pesen sirup pisang Ambon di toko online. Walaupun rasanya kurang otentik tapi ini enak banget beneran. Pisangnya manis banget, lembut, kulit pisang hijaunya juga kenyal, empuk. Ternyata cocok banget dipadu-padankan dengan gurihnya bubur sumsum ditambah manis dari sirup koko pandan dan susu kental manis. Emang paling cocok no debat dimakan pas dingin dengan es batu, bukan dicelup-celup ya. Terima kasih sudah dukung YouTube channel Enisa Yuliati, ayo di subscribe. Terima kasih.